Halo fans dan juga Oppoers. Kali ini saya Hafid dari Product Training Oppo Indonesia akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengkoneksikan Oppo Watch Free ketika teman-teman ingin menyambungkan dengan handphone teman-teman. Oppo Watch Free ya, yang ada di tangan saya ini. Ya. Jadi di sini banyak hal yang saya ingin mau sampaikan ke teman-teman ya, dari mulai bagaimana cara untuk mengkoneksikan Oppo Watch Free ini ke smartphone teman-teman, lalu juga fitur-fiturnya ada apa aja, mulai dari tampilan watch face-nya, lalu juga fitur-fitur olahraga dan kesehatannya, dan tentunya ini akan bermanfaat banget buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali membeli Oppo Watch Free kali ini. Nah, untuk simak videonya, kita lanjut ke video. Pertama, ini adalah salah satu kita mau mengedukasi ya, sharing ke teman-teman Opfans dan juga Oppowers di luar sana, bagaimana cara untuk mengkoneksikan Oppo Watch Free ketika teman-teman ingin menyambungkan dengan handphone teman-teman. Nah, di sini ada salah satu yang perlu disiapkan oleh teman-teman. Yang pertama adalah sebuah power bank. Kalau teman-teman ada suatu kabel terdekat gitu ya, itu teman-teman bisa lakukan. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita butuh yang namanya power bank untuk menyalakannya. Karena spesifikasi dari Oppo Watch Free ini tidak ada tombol sama sekali ya di sini di dalamnya. Nah, yang kedua, Oppo Watch Free ini sendiri juga memiliki dua varian warna, yaitu yang pertama adalah warna hitam, black. Yang kedua di sini ada warna vanilanya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri teman-teman bisa lihat ya, di sini Oppo Watch Free ini tidak ada sama sekali tombol di bagian layarnya, dan untuk layarnya sendiri sudah mendukung layar AMOLED ya 2,5D, jadi dalam sudut ini melengkung. Lalu juga strapnya ini menyerupai dengan kulit tekstur, jadi otomatis ini akan lebih ringan dan juga lebih nyaman dipakai dalam satu hari, sampai bahkan ketika kita pakai saat tidur. Jadi salah satu fitur yang nanti kita akan bahas adalah kesehatan, yaitu di dalamnya ada bagaimana kita mengatur sebuah tingkat efektivitas tidur kita. Ya, ini jadi salah satu fitur utama, dan banyak lagi yang lainnya. Kita butuh yang namanya sebuah power bank untuk menyalakannya, karena dalam paket pembeliannya teman-teman hanya mendapatkan device-nya, lalu juga mendapatkan sebuah kabel charging-nya. Dan kabel charging-nya ini sudah mendukung teknologi magnetik ya teman-teman, jadi udah jauh lebih canggih. Di sini teman-teman tinggal hubungkan aja ke power bank, lalu teman-teman bisa langsung nyalakan Oppo Watch Free-nya seperti ini ya. Kalau sudah tertambung ini, dia akan muncul seperti ini ya, jadi ada tulisan Oppo logonya dan sudah mengecas seperti ini. Oke, ini sudah hidup ya teman-teman, dan sini udah terisi 74%. Jadi untuk lebih nyamannya lagi, saya akan copot aja ya teman-teman, karena handphonenya sudah menyala di sini. Dan di sini langkah awalnya adalah kita harus memilih language atau bahasa yang kita pilih. Di sini mungkin Inggris ya. Dan setelah teman-teman menghadapi tampilan seperti ini, please install HeyTap Health. Nah, jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan sebagai pengguna Oppo Watch Free adalah pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi yang mendukung untuk IoT dari Oppo, ataupun di Android juga ada ya, dan di iOS juga ada. Salah satunya di sini adalah HeyTap Health. Ya, jadi di sini handphone saya sudah terhubung ataupun sudah terinstall di Play Store, yaitu HeyTap Health. Jadi tinggal buka aja teman-teman untuk menghubungkannya. Nanti kalau sudah masuk ke akun teman-teman, bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan teman-teman daftarkan terlebih dahulu Oppo Watch akun HeyTap Health-nya. Jika sudah, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ya, tinggal ditambahkan aja ke menu yang ada di sebelah kanan ini, itu adalah menu plus ya. Nah, di sini saya sudah memiliki terdaftar Oppo Watch, Oppo Band, dan juga Oppo Watch Free. Tinggal teman-teman pastikan pencet aja tombol yang bagian Oppo Watch Free, dan dia akan men-search ya untuk bagian device baru. Nah, kebetulan di sini sudah sama ya untuk kodenya. Di sini Oppo Watch Free dengan kode AFF4, dan di sini juga AFF4. Teman-teman tinggal sambungkan aja. Oke, kalau sudah muncul seperti kode ini, teman-teman tinggal pairingkan aja. Dan waktunya cukup sebentar ya teman-teman, sekitar beberapa detik. Oke, kalau sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini teman-teman, di tampilan HeyTap Health application-nya. Tinggal teman-teman continue aja di sini, lalu pilih sudah approve, lalu tinggal di continue lagi.
ini kita bisa skip aja ataupun allow untuk membuat tampilan user experience langkah-langkahnya. Ini adalah salah satu panduan buat teman-teman yang baru pertama kali menggunakan smartwatch dari Oppo ya. Jadi kalau teman-teman baru menggunakan smartwatch dari Oppo, tinggal teman-teman ikuti langkah-langkahnya aja ya. Di sini kita mau pakai di bagian mana? Biasanya kalau saya pakai di bagian sebelah kiri ya, tangan. Lalu ini adalah langkah-langkahnya ataupun fitur-fitur yang bisa di gesture yang ada di Oppo Watch Free, karena di sini tidak ada tombol sama sekali ya. Oke, kalau sudah tinggal di get start aja, dan tampilan awalnya akan seperti ini teman-teman. Ya, tampilan awalnya akan seperti ini, dan tentunya ini akan jauh lebih banyak yang kita bisa pakai kalau misalnya teman-teman menggunakan ekosistem yang sama, yaitu Oppo ya. Jadi setelah teman-teman sudah mengkoneksikan dari Oppo Watch Free, di sini tampilannya di sini mulai dari display baterai itu sudah ada ya 71%. Lalu kita juga bisa ganti-ganti watch face-nya juga ya. Salah satu unggulan fitur yang ada di Oppo Watch Free ini, kita bisa menggunakan lebih dari 40 dynamic watch face yang tersedia dari aplikasi Health Health. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana gesture dari setiap operasional dari Oppo Watch Free. Yang pertama, kalau misalnya kita geser ke kiri ya, ini adalah menu dari fitur-fitur yang ada di Oppo Watch Free. Kalian bisa scroll ya, di sini ada banyak, mulai dari exercise log-nya, mode tidur, blood oxygen ya, SpO2 ini sangat penting banget buat mengukur kadar oksigen di dalam darah kita. Lalu juga ada heart rate, dan daily activity, mengetahui tentang cuaca di sekitar. Lalu juga ada timer, alarm, stopwatch, pengingat waktu minum ya, kamera control kalau kita seandainya nih misalnya lupa gitu dalam hal ataupun butuh banget kamera kita dari jauh untuk foto ya, dan kebetulan tidak ada orang satupun. Nah, ini berguna banget buat menggunakan kamera control. Jadi kita bisa foto dari jarak jauh menggunakan timer dari smartphone-nya. Dan di sini ada musik control. Jadi kalau teman-teman di handphone-nya lagi mendengarkan YouTube, Spotify, musik-musik ya dari aplikasi bawaan dari handphone teman-teman, ini kalian bisa kontrol dari jam tangan aja tanpa harus mengeluarkan dari smartphone-nya. Jadi ini sangat mudah dan praktis banget. Lalu di sini juga ada flashlight kalau misalnya seandainya kita di dalam kondisi yang gelap ruangan, dan kita bisa menggunakan flashlight-nya, dan dia akan menampilkan cahaya seperti ini teman-teman. Jadi untuk membantu situasi ketika kita memang sedang di dalam keadaan yang cukup butuh cahaya ya. Lalu yang terakhir di sini adalah menu settings ya. Di menu settings ini banyak banget yang teman-teman bisa atur. Mulai dari screen display-nya ya, ini kita bisa atur untuk mengetahui berapa waktu durasi untuk layar ini mati ya. Ini bisa banget. Di sini juga ada settingan auto brightness, jadi teman-teman secara otomatis dia akan menyesuaikan cahaya di dalam ruangan ataupun sedang di luar ruangan. Otomatis kalau misalnya kita berada di luar ruangan, kita membutuhkan layar yang jauh lebih tinggi ya intensitas cahayanya. Dan itu adalah menu settings ya. Jadi ini banyak banget teman-teman bisa digali. Oke. Lalu selanjutnya kalau misalnya kita swipe ke atas ya, dari atas ini kita bisa melihat dari beberapa shortcut yang sangat penting, seperti di sini menu setting. Lalu di sini juga ada menu untuk flashlight. Lalu di sini juga ada juga di sini untuk menu brightness ya. Ini secara auto mau benar-benar di secara paling tinggi sampai dengan auto brightness ya. Dan yang terakhir di sini ada menu untuk mencari Find My Phone. Jadi ini sangat berguna kalau misalnya kita dalam keadaan kita lupa nih naruh smartphone kita di mana, dan kita bisa aktifkan menu Find My Phone ini. Gitu. Lalu di sebelah kanan kalau kita swipe ke kanan, kita bisa lihat tracking data kesehatan kita ya, mulai dari jejak langkah, lalu juga heart rate kita, aktivitas harian kita, semuanya kita bisa lihat ketika kalian menu geser ke kanan gitu. Lalu bagian bawah kita swipe, di sini adalah menu notification. Jadi saat ini saya belum ada notification ya yang ada muncul di handphone saya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada banyak notifikasi, biasanya di sini udah muncul tuh, mulai dari WhatsApp, lalu Instagram, dan tergantung aplikasi-aplikasi apa aja yang teman-teman sambungkan dengan si Oppo Watch Free ini. Lanjut
Jadi itu adalah gesture ya untuk menggunakan Oppo Watch Free ini. Jadi perlu teman-teman ingat. Sangat mudah. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan salah satu fitur yang andalan dimiliki Oppo Watch Free dibandingkan beberapa range harganya ya, smartwatch di range harganya. Nah, salah satunya di sini adalah kalau kalian teman-teman buka tampilan di High-Tab Health-nya, itu kalian bisa melihat tampilan watch face ya, tampilan watch face yang ada di Oppo Watch Free. Jadi di tampilan Oppo Watch Free ini ada banyak ya teman-teman yang bisa kalian pilih ya. Jadi smartwatch ini bisa dibilang membuat tampilan teman-teman menyesuaikan mau pakai apa aja cocok gitu. Nah, di sini mulai dari bawaannya dulu ya, dimulai bawaannya terlebih dahulu. Di sini ada banyak ya, mulai dari activity, ada banyak tema di sini, minimal 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada 4 tema yang teman-teman bisa pilih. Lalu di sini ada AI outfit, nanti kita akan bahas bagaimana cara untuk menggunakan fitur AI outfit ini. Ada menu pattern, ini juga menarik ya teman-teman. Terus ada menu foto, jadi kalau teman-teman di galerinya nih mau pasang foto keluarga atau foto-foto yang teman-teman sudah edit sendiri, itu bisa banget kalian ambil dari galeri teman-teman. Jadi tampilan watch face yang ada di sini sesuai dengan file yang ada di galeri teman-teman. Lalu di sini ada tampilan klasik ya buat orang-orang yang ingin tampil lebih klasik menurut analog gitu ya. Di sini ada elegance juga ya, ada banyak banget nih teman-teman. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera teman-teman ya. Dan ini salah satu 40 lebih ya dynamic watch face yang tentunya akan setiap bulannya akan mengalami pengupdate ya tampilan-tampilan. Ini ada salah satu fitur yang menarik ya teman-teman. Ada AI outfit watch face. Jadi dia akan menyesuaikan dengan tampilan busana yang kita pakai hari ini. Ya, jadi ini bikin suatu hal yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Jadi ini fitur biasanya dipakai di Oppo Watch generasi pertama yang ada di harga 3 juta sampai 4 juta ya di seri 46 dan juga 41 mm kita, dan dibawa oleh Oppo di range harga yang masih dirahasiakan, tapi ini lebih affordable price di harga 1 jutaan ya tentunya. Ini sudah mendapatkan fitur yang sama seperti Oppo Watch. Jadi caranya teman-teman cukup gampang banget, tinggal pilih aja di AI outfit ini. Kalian pilih gambar sesuai outfit yang kita pakai. Contoh saya pakai warna hitam. Saya foto aja selfie di sini, dan kalau misalnya sini udah selfie, kita pilih aja bagian baju yang kita ingin sesuaikan dengan jam tangan kita. Misalnya di sini warna hitam, nanti dia akan menggambar secara pattern yang sesuai dengan warna baju kita. Nah, ini udah banyak banget ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 desain yang bisa dipakai oleh kita sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Jadi ini sangat-sangat bagus banget fiturnya, dan tentunya dia akan menyesuaikan agar tampilan kita lebih matching gitu. Oke, kalau udah tinggal dipasang aja ya teman-teman, nanti dia akan menyesuaikan ke jam tangan kita. Lalu di sini juga ada fitur pattern di watch face kita. Di fitur pattern ini kalian bisa gambar sesuai dengan kreativitas teman-teman. Ya, jadi dimulai dari bagian yang shape ya. Di sini aku pilih yang bagian ini aja. Lalu kita pilih bagian ini. Dan warnanya pun beragam ya teman-teman. Jadi kayak teman-teman bisa ngelukis dengan kreativitas teman-teman. Misalnya saya mau bikin tampilan inisial nama gitu ya. Sini kayak S, berbentuk S, lalu juga ditambahin dengan pattern-pattern lainnya ya. Ini bagus banget. Nah, seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa gambar sesuai dengan selera teman-teman juga. Yes, coret-coretan seperti ini. Nanti kita juga bisa, kalau udah selesai, tinggal kalian pilih nih, mau di bagian mana analog jamnya. Misalnya di bagian atas, bawah, atau hanya simple mode seperti ini, klasik ya. Jadi ini memudahkan kita untuk berkreativitas. Nah, jadi itu adalah salah satu fitur yang dinamakan Light Pen Watch Face ya. Jadi tampilan watch face kita akan selalu beragam menggunakan Oppo Watch Free ini gitu. Oke, selanjutnya di sini aku mau jelasin juga ada salah satu fitur yang sangat bagus juga ya untuk kesehatan kita yang namanya snoring assessment. Ya, snoring assessment ini bagus banget buat teman-teman yang mungkin sering banget nih tidurnya nggak nyaman ya. Jadi ini salah satu pengingat tidur kita. Ada 3 mode
di Oppo Watch Free ini dalam hal untuk menggunakan kesehatan, mulai dari saat sebelum tidur ya, lalu juga saat tidur dan juga setelah tidur. Jadi ada 3 aktivitas yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya di saat sebelum tidur kita bisa membuat suatu jadwal tidur teman-teman, supaya tidur kita jauh lebih efektif dan juga lebih teratur. Ya mungkin orang-orang yang sulit tidur, sehingga dengan adanya pengingat waktu tidur kita juga bisa terjadwal tidurnya, dan ketika kita bangun otomatis badan kita akan lebih refresh lagi dan juga akan lebih ringan untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan aktivitas harian kita. Nah ini cocok banget buat orang-orang yang tinggal di perkotaan ya, yang sering dialamin itu insomnia gitu ya. Ini sering banget nih kita hadapin. Jadi ini cocok banget buat waktu kita tidur. Nah, di saat tidur juga pun kita juga bisa memiliki fitur yang namanya SpO2 monitoring. Jadi segala macam yang kalau misalnya kita pakai di dalam saat tidur, itu dia akan membantu untuk mendetek oksigen di dalam darah kita agar jauh lebih terkontrol. Dan juga tidak hanya itu, detak jantung pun juga kita bisa kontrol secara 24 jam. Ini salah satu sensor yang dimiliki Oppo Watch Free sudah mendukung hal bagian-bagian tersebut ya. Terus pada saat setelah tidur otomatis itu mengeluarkan data-data record ya. Jadi di sini kita bisa lihat di High Tab Health kita, di menu bagian Health, di sini kita pilih aja bagian tidur. Nanti di sini ada data-data yang kita bisa lakukan ya. Bagaimana saat keadaan tidur kita. Misalnya kita mungkin suka tidur secara deep, light, dan juga awake. Ada yang waktu pada saat kita terbangun gitu ya. Ada juga di saat tidur yang kita ngerasa gelisah gitu ya. Ini bisa banget ya. Terus di sini selain itu kita juga punya namanya fitur yang namanya monitoring snoring. Jadi snoring ini adalah alat monitor menungkur atau mengorok teman-teman. Jadi cukup teman-teman aktifkan aja, dan jangan lupa untuk memasang watch free kita ke pergelangan tangan kita saat tidur. Lalu kalian aktifkan di bagian health tab itu untuk bagian hal yang sleep ya, tidur. Ini tinggal kalian turn onin aja. Yes. Kalau kalian sudah turn onin, nanti dia akan monitor tracking alat mendengkur monitoring kita. Jadi jangan sampai ini jauh ya dari kepala kita, minimal kurang lebih 20 cm dari jarak kepala kita gitu. Jadi pastiin handphone kita tidak jauh-jauh banget, dan otomatis ini tidak boleh sebentar ya teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman tidur selama kurang lebih at least 1 hour ya, di sini ada tulisan ada minimal 1 jam untuk memonitor tidur kita. Nanti dari sini kita akan terdeteksi dan mengeluarkan angka skor ya yang bagus untuk ideal sebuah manusia itu mengorok itu di angka berapa. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah stop nih, dia akan menulis ya di sini ada tulisan bahwasanya kita nggak bisa hanya kurang dari 1 jam teman-teman. Jadi harus minimal 1 jam untuk memonitoringnya. Oke, di sini ada banyak informasi ya teman-teman ya. Mulai dari di sini tinggal kita lihat aja bagaimana sih waktu tidur yang bagus gitu. Ya, di sini di bagian info nih kita udah tertera ya. Jadi di sini kalau untuk snoring assessment itu paling tidak di bawah 2 jam idealnya, dan untuk skor numbernya itu di bawah 500. Jadi ini adalah salah satu bentuk ketika kita bisa menganalisis waktu tidur kita. Dan tentunya di sini banyak banget ya kendala-kendalanya kalau kita misalnya mengorok. Tentunya banyak banget untuk jangka panjang kesehatan kita yang nantinya mungkin kita bisa lebih atur lagi jauh lebih baik untuk gaya hidup kita ya. Terus selain daripada health itu, kita juga memiliki 100 lebih working mode atau exercise mode ya. Di sini kalian tinggal pilih aja bagian fiturnya, menu exercise, lalu di sini kita bisa scroll sampai dengan 100 working mode. Dan yang bisa di access di menu Oppo Watch Free ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Hanya ada 15.
Jadi teman-teman harus delete beberapa exercise yang ada di sini, baru kita bisa tambahkan. Nah, cara yang menambahkannya itu tinggal add exercise aja. Nah, dari sini teman-teman bisa banyak banget working mode yang secara lengkap teman-teman sesuai dengan yang teman-teman ingin pakai ya. Jadi ini banyak banget. Salah satu fitur exercise mode yang paling banyak di sebuah smartwatch. Dan ini tentunya ini sangat-sangat berguna ya kalau misalnya kita ingin menggunakan jam tangan kita di saat olahraga untuk mendeteksi sejauh mana kita berolahraga dan juga kalori yang kita bakarkan itu berapa banyak. Dan seterusnya kita juga punya running course. Jadi teman-teman ini kita bisa membuat suatu coaching ya, sesi coach atau pelatih dalam hal olahraga lari. Ya, di sini ada lengkap banget. Misalnya saya pilih untuk bakar kalori secara teratur ya. Di sini fast fat burning run. Nah, di sini ada pilihannya nih, ada level-levelnya, ada beginner, ada intermediate, dan juga ada advanced fat. Ya, jadi buat orang-orang yang mungkin beban beratnya itu jauh lebih besar untuk membakar kalori. Nah, ini banyak banget fitur-fiturnya. Dan ini kalian bisa mulai dari beginner dulu. Ya, di sini lengkap banget apa yang harus dilakukan oleh di level beginner untuk membakar sebuah kalori ya. Mulai dari power walk, jogging, lalu power walk lagi. Jadi ada step langkah yang jauh lebih kencang gitu ya, berjalan, lalu juga ada jogging, lalu balik lagi ke power walk. Jadi ini banyak banget teman-teman fitur-fiturnya. Dan ini sudah teratur. Ini kalian bisa tracking melalui Oppo Watch Free ini. Dan durasinya, waktunya pun sudah terdisplay ya di sini ya. Jadi ada menu-menunya. Menu-menu latihan yang menurut saya ini sangat bagus untuk orang-orang yang mungkin nggak tahu caranya step-stepnya bagaimana. Jadi seperti di sini ada asisten yang membantu kita buat jauh lebih sehat hidupnya. Lalu di sini juga ada Get Moving ya teman-teman. Animasi yang mungkin ini sangat terbantu banget nih buat orang-orang mungkin kalau udah duduk ya. Orang-orang kantoran yang sudah bekerja larut jam-jam gitu ya. Biasanya dia akan mengingatkan kita untuk bangun dan segera melakukan pemanasan. Nah, di sini cocok banget nih teman-teman. Saya udah pakai dan dia bisa ngasih animasi yang cukup atraktif ya. Kalian bisa tinggal pilih start aja, lalu di sini sensornya akan bergerak ya. Di sini akan nyala dan dia akan menulis seperti ini teman-teman ya. 1 2 3. Nah, kita tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Terus kalau misalnya udah, dia akan ganti ke gaya berikutnya lagi, pemanasan berikutnya lagi, sehingga otot-otot sendi-sendi yang ada di pergelangan badan kita ini bisa menjadi lebih lebih mengalir ya aliran darahnya gitu. Oke, di sini kalau udah teman-teman tinggal matikan aja ya. Nah, itu adalah menu-menu utama yang bisa kalian lakukan di Oppo Watch Free ini ya, fitur-fiturnya mulai dari watch face-nya memiliki 40 lebih tampilan dan juga ada fitur teknologi yang sama dengan Oppo Watch di harga 3 jutaan itu kita bisa memiliki fitur yang sama yang namanya AI Outfit Watch Face. Jadi dia bisa menyesuaikan busana yang kita pakai dengan tampilan watch face kita. Lalu di sini tadi juga saya udah jelasin mengenai mode olahraga ya. Mode olahraganya kita bisa sampai 100 mode paling banyak di range harganya. Terus juga di situ punya animasi-animasi yang tidak kalah jauh ketika kita ingin menggerakkan ataupun melakukan pemanasan di badan kita. Ya, terus juga kita juga sudah memiliki durasi baterai yang sangat lama ya teman-teman ya. Jadi Oppo sudah mengklaim bahwasanya Oppo Watch Face ini bisa digunakan sampai 14 hari teman-teman dalam satu kali pengecasan. Dan satu kali pengecasan itu membutuhkan 0 sampai 100% itu waktu 75 menit aja. Jadi sudah mendukung fast charging juga. Jadi kalau ingin teman-teman misalnya lupa nih untuk mengecas, kalian bisa ngecas aja 5 menit untuk 1 hari pakai. Gitu ya. Jadi cukup cepat sekali pengecasannya. Dan tidak hanya itu, Oppo Watch Free juga sudah mendukung fitur-fitur lainnya seperti pengingat waktu minum, lalu juga bisa menolak telepon masuk, dan juga bisa mendukung 5 ATM sertifikasi anti air. Jadi Oppo Watch Face ini bisa dipakai pada saat olahraga air ya teman-teman. Dan tentunya tidak disarankan untuk teman-teman menggunakannya di
air laut ya, karena air laut pun memiliki zat-zat yang bisa mengandung beberapa partikel-partikel yang ada di Oppo Watch ataupun gadget tertentu. Jadi diusahakan hanya untuk olahraga air aja ataupun berenang. Dan tentunya Oppo Watch Free sudah mendukung layar AMOLED, jadi sudah sangat jelas banget. Dan yang terakhir adalah saya bisa tambahkan, kita bisa mengklaim leader yang ada di Oppo Watch Free ini sangat-sangat nyaman ya teman-teman. Jadi saya udah bilang Oppo Watch Free ini kita bisa gunakan pada saat tidur juga dan juga olahraga. Jadi ini Oppo sudah mengklaim ini sangat-sangat nyaman dan juga ringan ketika kita dipakai. Seperti itu. Dan itulah berikut sebuah pernyataan review yang bisa teman-teman sharing ke teman-teman lainnya ataupun teman-teman Oppo sampaikan ke user teman-teman. Dan bagaimana cara kalau misalnya kita bukan menggunakan ekosistem yang sama ataupun Oppo ya, tentunya Oppo Watch Face ini sudah mendukung Bluetooth 5.0 dan juga minimal yang bisa support itu di Android 6 ya, minimal sekali. Dan untuk iOS sendiri sudah mendukung di angka iOS 10.0. Untuk informasi selanjutnya nanti kita akan sampaikan di gambar yang satu ini gitu. Oke, jadi ini adalah video untuk mengetahui edukasi teman-teman offense dan juga Oppowers di luar sana dalam hal kalau misalnya kita membeli sebuah smartwatch terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Watch Free. Salah satu terobosan Oppo yang untuk memberikan alternatif ya wearable dari Oppo, mulai dari Oppo Band, Oppo Watch generasi pertama itu memiliki dua varian, 41 mm dan juga 46 mm. Dan sekarang hadir terbaru yang bisa dibilang ini adalah salah satu watch yang affordable price ya buat user-user di luar sana. Jadi videonya sekian dulu dan saya pamit dan undur diri. Semoga videonya bisa membantu teman-teman memberikan alternatif wearables dari Oppo terbaru yang jauh lebih baik untuk menghadapi pandemik seperti ini ya.